Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jay Usman. Di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu materi pembelajaran akidah akhlak, yang mana materinya adalah sifat dan perilaku terpuji, yang mana diantaranya itu ada husnuzon, tawadu, tasamuf, dan juga ta'awun. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai sifat dan perilaku terpuji, husnuzon. Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnuzon. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab. Dua kata dalam bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon berarti dugaan, sangkaan ataupun keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi setiap orang. Selanjutnya kita masuk kepada hukum husnuzon. Nah, dalam hukum husnuzon ini terdapat 3 hukum dalam kita berhusnuzon. Yang pertama adalah wajib, yang kedua ada sunnah, dan juga ada jaiz. Nah, kapan husnuzon itu wajib dan kepada siapa husnuzon itu wajib? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya. Karena jika kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sedang menguji kita, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita tidak diberi rezeki oleh Allah, ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandai dengan kita, maka kita harus senantiasa bersabar. Mungkin itu adalah kebutuhan dari kita dan kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudara kita yang seiman, ya, karena kita terikat dengan keyakinan yang sama dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Selanjutnya ada jaiz atau mubah, yaitu kepada sesama manusia pada umumnya, karena setiap kita itu pasti saling membutuhkan, baik itu yang seiman dengan kita maupun yang tidak seiman atau sekeyakinan dengan kita. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh dari husnuzon ini. Yang pertama adalah ta'aruf. Tentu kita harus mengenal orang-orang satu sama lain supaya kita menghilangkan prasangka ataupun menjauhi prasangka di antara kita. Selanjutnya mau melaksanakan kerjasama dan juga memberikan kepercayaan kepada sesama manusia, serta mau memberikan masukan dan juga menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain terhadap kita. Ada beberapa hikmah dari bersifat husnuzon ini, yaitu diantaranya adalah menenteramkan hati dan juga memudahkan koordinasi, mengembangkan potensi diri, dan memberikan kemudahan untuk berkomunikasi. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai tawadu. Nah, tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong maupun tinggi hati. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim, tentu kita harus memiliki sifat tawadu ini atau rendah hati. Karena dengan sikap kita yang rendah hati, maka kehidupan kita di atas dunia ataupun hubungan-hubungan kita di atas dunia ini pasti akan terasa lebih tentram dan juga nyaman. Sekarang kita masuk kepada bentuk dari tawadu ini. Nah, adapun bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang itu antara lain yaitu menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Nah, jikalau ada orang yang lebih tua daripada kita, tentu kita harus merendahkan hati kita, harus rendah hati kepada orang yang lebih tua tersebut. Pun juga orang yang lebih pandai daripada kita juga harus rendah hati. Karena orang itu sudah jelas pandai daripada kita.
Dan juga sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Seperti anak kecil yang daripada kita, maka kita harus sayang kepadanya. Orang yang rendah kedudukannya, misalkan kita seorang guru, yang paling rendah kedudukannya itu seperti siswa, tentu kita juga harus sayang kepada siswa kita. Nah, dan juga menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, serta bersedia mengalah demi kepentingan umum, dan juga santun dalam berbicara kepada siapapun. Dan tidak suka memaksakan kehendak kita, itu juga termasuk ke dalam bentuk dari tawadu ataupun rendah hati. Nah, bagaimana dampak positif dari tawadu ini? Yaitu menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Nah, jika kita rendah hati, maka pasti orang-orang itu bakalan suka bergaul dengan kita. Tentu saja kita bakalan mendapat banyak relasi, dan juga kita akan mendapatkan banyak teman yang suka berteman dengan kita. Selanjutnya, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai dengan nalurinya, bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Iya enggak? Setiap manusia pasti ingin dihormati, dan tentu juga kita harus menghormati orang. Dan juga mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara dirinya dan juga orang lain, serta mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Nah, bagaimana cara kita dalam membiasakan diri dari bersifat tawadu ini atau bersikap tawadu? Yaitu dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda, dan juga berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki, serta melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan juga tidak meremehkannya. Itulah cara kita dalam membiasakan diri untuk bersikap tawadu. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai tasawuf. Nah, kata tasawuf itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati ataupun lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasawuf diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan juga toleransi. Adapun pengertian tasawuf adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan juga agama. Dalam tasawuf, terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Nah, tasawuf ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari tasawuf, yaitu diantaranya tidak ada paksaan dalam memilih agama. Nah, setiap orang tentu boleh ya memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya, apalagi kita berada di tempat yang memang membolehkan semua agama gitu. Selanjutnya, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, serta menghormati dan menghargai perbedaan. Karena di Indonesia aja contohnya itu pasti kita berbeda-beda. Tapi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu. Sekarang kita lihat perilaku yang mencerminkan sikap tasawuf itu bagaimana. Nah, yaitu diantaranya tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan juga tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela, serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya, dan juga memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas, kewajiban menurut dengan keyakinannya walaupun terdapat perbedaan itu sendiri dengan kita. Itulah perilaku yang mencerminkan sikap tasawuf tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada perilaku tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat, serta tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah, dan juga ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya.
serta memberikan waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Kemudian, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Dan juga tidak makan ataupun minum ketika berada di tengah-tengah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, itulah perilaku tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ada hikmah dari tasawuf ini, yaitu diantaranya dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan juga orang lain, serta menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, dan juga mendapatkan teman yang semakin banyak, serta timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Dan ini yang terakhir, mudah mendapatkan relasi. Seperti yang kita ketahui, kalau kita tidak bisa hidup sendiri kan, nah kita pasti itu membutuhkan relasi supaya mempermudah, memperlancar akses kita untuk menuju sesuatu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang ta'awun. Nah, kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong, dan juga tolong-menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kehidupan hidup manusia, perlu bantuan dari orang lain, dan dari sini kita akan melihat cara kita dalam tolong-menolong. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan bentuk ta'awun, yaitu diantaranya meringankan beban hidup orang lain, menutupi aibnya, itu merupakan salah satu contoh ta'awun juga ya, memberikan bantuan kepada seseorang, serta mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Itu merupakan contoh dari bentuk dari bersikap ta'awun. Nah, bagaimana dampak positif membiasakan sikap ta'awun? Yaitu diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, serta membuat tugas yang berat menjadi ringan, dan juga terwujudnya persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan rasa simpati antar sesama. Nah, selanjutnya, upaya membiasakan bersikap ta'awun. Di antaranya, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menyadari bahwa kondisi manusia itu lemah dan tidak bisa hidup sendiri, serta membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri, dan juga membiasakan melihat potensi yang dimiliki oleh orang lain, baik itu dari segi keilmuan maupun dari segi-segi lainnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.